warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menuju proyek kampanye BK tentang pergaulan bebas dan kenakalan remaja saat ini, kita bahas terlebih dahulu apa itu remaja. Yuk kita bahas tentang remaja, apa remaja, siapa remaja, dan ada apa dengan remaja yang harus kita bahas. Nah, masa remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa, tubuhnya tanpa sudah dewasa. Akan tetapi, bila diperlakukan seperti orang dewasa, remaja gagal menunjukkan kedewasaannya. Pengalamannya mengenai alam dewasa masih belum banyak karena ia sering terlihat pada remaja adanya kegelisahan, pertentangan, kebingungan, konflik pada diri sendiri. Bagaimana remaja memandang peristiwa yang dialami? Remaja harus menjalankan tugas-tugas perkembangan pada usianya dengan baik. Apabila tugas perkembangan sosial ini dapat dilakukan dengan baik, remaja tidak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan sosialnya, serta akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas perkembangan untuk fase-fase berikutnya. Sebaliknya, manakala remaja gagal menjalankan tugas-tugas perkembangannya, akan membawa akibat negatif dalam kehidupan sosial fase-fase berikutnya, menyebabkan ketidakbahagiaan pada remaja yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat, dan kesulitan-kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas perkembangan berikutnya. Seperti halnya pada semua periode yang penting, setelah rentang kehidupan masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya. Masa remaja ini selalu merupakan masa-masa sulit bagi remaja maupun orang tua anak. Ini berarti bahwa pengaruh orang tua semakin lemah. Anak remaja berperilaku dan mempunyai kesenangan yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perilaku dan kesenangan keluarga. Contoh-contoh yang umum nih ya, adalah dalam hal model pakaian, potongan rambut, kesenangan musik yang semuanya harus mutakhir atau harus kekinian. Yang ketiga, remaja mengalami perubahan fisik yang luar biasa, baik pertumbuhannya maupun seksualitasnya. Perasaan seksual mulai muncul, bisa menakutkan, membingungkan, dan menjadi sumber perasaan yang salah dan frustasi. Keempat, remaja sering menjadi terlalu percaya diri atau overconfident, dan ini bersama-sama dengan emosinya yang biasanya meningkat mengakibatkan sulit menerima nasihat dan pengarahan orang tua. Selanjutnya, ada beberapa penjelasan mengenai adanya kesulitan yang sering dialami kaum remaja yang betapapun menjemukan bagi mereka dan orang tua, merupakan bagian yang normal dari perkembangan remaja itu sendiri. Beberapa kesulitan atau bahaya yang mungkin dialami kaum remaja antara lain nih, variasi kondisi kejiwaan. Suatu saat mungkin remaja akan terlihat pendiam, cemerut, dan mengasingkan diri. Tetapi pada saat yang lain terlihat sebaliknya, periang, berseri-seri, dan yakin. Ini mungkin kita sering sebut moody ya. Perilaku yang sulit ditebak dan berubah-ubah. Ini bukanlah sesuatu yang abnormal. Hal ini hanyalah perlu diperhatikan dan menjadi kewaspadaan bersama manakala telah menjerumuskan remaja dalam kesulitan-kesulitan di sekolah atau kesulitan dengan temannya. Nah, remaja pula juga memiliki rasa ingin tahu dan coba-coba. Hal ini merupakan sesuatu yang normal dan sehat. Rasa ingin tahu terhadap perasaan ke lawan jenis dan bangkitnya perasaan untuk mencintai, dicintai adalah hal yang normal dan sehat. Ingat, perilaku tertarik pada lawan jenis merupakan ciri yang normal pada perkembangan masa remaja. Rasa ingin tahu terhadap pacaran jelas menimbulkan bentuk-bentuk perilaku yang menyukai. Yang selanjutnya, perilaku-perilaku membolos, perilaku antisosial seperti suka mengganggu, berbohong, kejam, menunjukkan perilaku agresif. Sebabnya mungkin bermacam-macam dan banyak tergantung pada budayanya. Akan tetapi ini ya, penyebab yang mendasar adalah pengaruh buruk teman, itu jelas ya, dan pendisiplinan yang salah dari orang tua, terutama bila terlalu keras atau terlalu lunak dan sering tidak ada sama sekali. Penyalahgunaan narkoba, psikosis. Untuk bentuk yang psikosis paling dikenal adalah dengan skizofrenia. Hati-hati nih, yang sekarang lagi in dan kekinian bahasa insecure, self-harm, self-injury itu ya. Hati-hati itu terjadi pada remaja-remaja sekarang, remaja milenial. Dari berbagai
penjelasan-penjelasan, kemudian dari berbagai pendapat-pendapat bahwa remaja memiliki ciri-ciri khusus, yakni masa remaja sebagai masa periode penting pada periode remaja, baik akibat langsung maupun akibat jangka panjang tetaplah penting. Perkembangan fisik yang begitu cepat disertai dengan cepatnya perkembangan mental, terutama pada masa remaja awal. Semua perkembangan ini menimbulkan perlunya penyesuaian mental serta perlunya membentuk sikap, nilai, dan minat baru. Nah, masa remaja juga sebagai periode peralihan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa. Kalau remaja berperilaku seperti anak-anak, ia akan diajari untuk bertindak sesuai dengan umurnya. Kalau remaja berusaha untuk berperilaku sebagaimana orang dewasa, remaja seringkali dituduh terlalu besar ukurannya dan dimarahi karena mencoba bertindak seperti orang dewasa. Di lain pihak, status remaja yang tidak jelas ini juga menguntungkan karena status memberi waktu kepadanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai, dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya. Masa remaja sebagai masa periode perubahan tingkatan, perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar dengan tingkat perubahan fisik. Selama awal masa remaja, ketika perubahan fisik terjadi sangat pesat, perubahan perilaku dan sikap juga berlangsung pesat. Kalau perubahan fisik menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun. Nah, masa remaja sebagai usia bermasalah. Setiap periode perkembangan mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Namun, masalah masa remaja sering menjadi persoalan yang sulit diatasi, baik oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Ketidakmampuan untuk mereka mengatasi sendiri masalahnya menurut cara yang mereka yakini, banyak remaja akhirnya menemukan bahwa penyelesaiannya tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Kemudian, masa remaja sebagai masa pencarian identitas. Pada tahun-tahun awal masa remaja, penyesuaian diri terhadap kelompok masih tetap penting bagi anak laki-laki dan perempuan. Lambat laun mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dalam segala hal seperti sebelumnya. Status remaja yang mendua ini menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan remaja mengalami krisis identitas atau masalah identitas ego pada masa remaja. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan, anggapan stereotip budaya bahwa remaja suka berbuat semaunya, sendirinya, atau semau gue, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung berperilaku merusak, menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan remaja yang takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpati terhadap perilaku remaja yang normal. Nah, masa remaja juga sebagai masa yang tidak realistis. Masa remaja cenderung memandang kehidupan melalui kacamata berwarna merah jambu. Ia melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya. Terlebih dalam hal harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang tidak realistis ini tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi keluarga dan teman-temannya, menyebabkan meningginya emosi yang merupakan ciri awal masa remaja. Remaja akan sakit hati dan kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Semakin dekatnya usia kematangan yang sah, para remaja menjadi gelisah untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa mereka sudah hampir dewasa. Berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa ternyata belumlah cukup. Oleh karena itu, remaja mulai memutuskan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, yaitu merokok, minum minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan terlibat dalam perbuatan seks bebas yang cukup meresahkan. Mereka menganggap bahwa perilaku yang seperti ini akan memberikan citra yang sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, itu penjelasan tentang siapa sih remaja itu dan ada apa dengan remaja. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk ketik nama lengkap kalian beserta kelas di kolom komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah datang dan hadir di kelas BK. Terima kasih.